Wah, udah beberapa minggu nggak ketemu sama kakak. Ada yang kangen nggak nih? Nah, kebetulan kemarin kakak tidak bisa melayani adik-adik, tidak bisa melayani sekolah minggu itu karena kakak harus isolasi mandiri karena nenek kakak itu dinyatakan positif terkena COVID. Jadi kakak harus ngerawat, ngurusin juga, dan kebetulan uh, Dede Vincent juga harus ngungsi dulu ke tempat lain. Tapi puji Tuhan sekarang nenek kakak udah sembuh, udah bisa makan dengan normal lagi, udah nggak tergantung dengan selang makan yang dimasuk lewat hidung, dan sudah tidak pakai infusan lagi. Dah itu benar-benar kasih karunia banget dari Tuhan Yesus. Dan kakak benar-benar bersyukur banget ya, nenek kakak maksudnya bisa melewati semuanya tanpa harus di rumah sakit. Dan kakak juga percaya banget lagu pujian yang mau kakak nyanyiin sama adik-adik ini tuh lagunya itu tahu kan ya, kasihnya seperti sungai. Nah, tahu kan? Kenapa disebutnya kasihnya seperti sungai? Karena apa? Kasihnya Tuhan itu mengalir seperti sungai. Dan benar-benar kasih Tuhan Yesus itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena kasihnya Tuhan Yesus itu apa? Luar biasa banget. Benar, seperti sungai mengalir begitu saja. Nah, kakak ingin mengajak adik-adik untuk mengangkat sebuah pujian judulnya Kasihnya Seperti Sungai.
adik-adik, bagaimana tadi lagu pujiannya? Nah, adik-adik harus selalu percaya ya, karena kasih karunia Tuhan itu, kasihnya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, damainya juga seperti sungai. Nah, itulah kakak juga percaya banget nenek kakak bisa sembuh dari COVID tanpa perawatan di rumah sakit sama sekali, karena kakak percaya kasih karunia Tuhan itu seperti sungai, mengalir gak ada batasnya sama sekali. Nah, kakak sekarang mau mengajak adik-adik untuk mengangkat sebuah pujian, judulnya Yesus dalam rumahku. Nah, Yesus itu nggak cuma di dalam rumah kita aja ya, tapi ada di mana-mana. Ada di hati kita, ada di dalam pikiran. Nah, yuk kita sama-sama nyanyikan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Nah adik-adik, tadi kita udah mengangkat sebuah pujian, dan sekarang sebelum kita masuk ke firman Tuhan, seperti biasa kita memberikan persembahan dulu. Tapi sambil memberikan persembahan, kita mengangkat sebuah pujian ya, judulnya Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan, kita mengangkat pujian juga, dan sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita tutup matanya, kita lipat tangannya. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga karena saya bisa berkumpul, Kakak Sela bisa kumpul lagi bersama adik-adik melayani ya Tuhan. Tuhan Yesus, baru saja adik-adik memberikan persembahan ya Tuhan. Kami tahu walaupun adik-adik memberikan sedikit, tapi mereka memberikan menggunakan hati ya Tuhan. Berikanlah kesehatan pada mereka semua ya Tuhan, untuk keluarganya, untuk papa mama mereka ya Tuhan, yang mungkin harus mencari nafkah di luar sana, yang mungkin sebagian orang ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja di luar juga ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak-kakak kami yang akan melayani untuk membawakan firman Tuhan ya Tuhan. Dan persiapkanlah hati adik-adik ini saat ini ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan ku dengar,
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom, selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Iya, puji Tuhan, semoga semua sehat selalu ya. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau terima kasih dulu buat Tante Eli yang sudah membawakan puji-pujian hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik semuanya, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Yati mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat sore hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, serta saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus urapi kami agar kami boleh dapat memberikan hati telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati, urapi Kak Yati juga yang menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah apa yang disampaikannya kiranya anak-anakmu dapat memahami, mengerti tujuan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya. Amin. Hari Kamis adalah hari yang sangat istimewa buat Ina. Kenapa adik-adik? Iya, karena hari Kamis itu adalah hari ulang tahun buat Ina. Hari yang sangat istimewa buat Ina. Sehingga pada sore hari itu Ina mengundang teman-teman sekolahnya untuk merayakan pesta ulang tahunnya di sore hari. Nah, tentu adik-adik kalau ulang tahun itu pasti ada kado ya. Nah, teman-teman dari Ina ini datang dan membawa kado buat Ina. Ina sangat senang sekali bisa merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya, dan dia pun sangat senang karena mendapatkan banyak kado dari teman-temannya. Nah, pada malam hari ada seorang tante yang datang dan bertemu juga dengan Ina. Nah, tante ini memeluk Ina dan menciumnya, lalu dia membawakan kartu yang sangat indah buat Ina. Nah, adik-adik, di dalam kartu itu juga terdapat sejumlah uang buat Ina. Ya, jadi tante itu memberikan uang buat Ina. Nah, pada saat itu Ina sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia sangat senang karena sudah mendapatkan kado, sudah dapat uang, ya. Karena Ina melihatnya, wah ini cukup banyak buat Ina. Lalu Ina berkata kepada tantenya, "Tante, ini kan Ina dapat uang cukup banyak. Ina pengen sekali untuk membawa uang ini ke sekolah minggu." Wah, karena ya Ina di sekolah minggu ada kotak persembahan di mana Ina mau memberikan uang itu untuk membangun ruang sekolah minggu. Kami kumpul uang untuk membangun ruang sekolah minggu di desa-desa lain, Tante. Wah, adik-adik mendengar hal itu, Tante Ina sangat senang sekali. Dia langsung memeluk Ina dan mengatakan kepada Ina bahwa sangat bagus sekali apa yang kamu pikirkan, Ina. Itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali, karena hari ini adalah hari yang sangat spesial buat kamu, dan uang itu adalah milik kamu, dan terserah kamu mau mengapakan uang itu, kamu mau buat apa dengan uang itu, terserah kamu. Tapi Tante sangat senang sekali dengan apa yang
Ina pikirkan, yaitu ingin memberikan separuh uangnya untuk pembangunan kelas sekolah minggu untuk teman-teman yang lain yang tidak memiliki ruang sekolah minggu. Artinya bahwa Ina memikirkan orang lain yang mau punya tempat yang nyaman untuk belajar mengenal Tuhan Yesus. Wah, itu adalah sesuatu yang sangat bagus adik-adik, kata Tante Ina. Nah, akhirnya Ina membawa sebagian uangnya untuk memberikan ke sekolah minggu. Karena di sekolah minggu itu mereka mengadakan kotak persembahan, di mana kotak itu tujuannya untuk membantu pembangunan ruang sekolah minggu di desa-desa lain. Wah, itu adalah suatu tindakan yang sangat mulia yang dilakukan oleh Ina, adik-adik semuanya. Lalu anak itu bertanya lagi kepada ayahnya, terus kenapa ya mereka datang untuk menceritakan itu kepada kita? Gitu ya. Lalu ayahnya menjelaskan lagi bahwa karena kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terus anak itu tidak berhenti di situ adik-adik, dia masih terus bertanya lagi. Iya, tapi kenapa mereka menceritakan tentang orang miskin dan orang yang kekurangan kepada kita, ayah? Ya, lalu ayahnya menceritakan lagi karena ada karena jemaat, katanya, karena jemaat di Yerusalem itu pernah mengirim seorang penginjil kepada kita, di mana penginjil itu menceritakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mati dan disalibkan untuk menyelamatkan kita, ya, untuk menyelamatkan kita. Jadi sekarang kalau pemimpin itu tidak datang, pasti kita tidak diselamatkan, ya. Jadi kemarin katanya, ingat nggak yang waktu itu kita dibaptis bersama-sama dengan orang-orang banyak juga, ya. Kita dibaptis itu artinya bahwa kita diselamatkan, ya, karena kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita akan diselamatkan. Jadi kita juga harus menolong orang-orang yang kesusahan, yang kekurangan, ya. Kita harus menolong mereka, kita memberikan berkat dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu anak itu terus bertanya lagi, karena dia masih anak-anak, dia tidak mengerti, dia tanya lagi, tapi ayah, bukannya kita juga kekurangan? Kan kita juga tidak punya banyak, ya, kita juga tidak punya banyak uang, atau mungkin ya kita juga tidak punya banyak uang karena kita juga miskin seperti mereka, bahkan lebih dari mereka. Ya, tetapi ayahnya berkata kepada anak tersebut bahwa, nak, ayah kan kerja, jadi ayah mendapatkan gaji setiap minggu, ya, walaupun uangnya tidak banyak. Tetapi pemimpin di gereja mengusulkan supaya kita setiap minggu itu kita mengumpulkan sedikit dari apa yang kita peroleh supaya kita bisa membantu mereka, ya. Lalu anak itu tidak bertanya lagi, dan keluarga-keluarga di Makedonia dan Akaya, mereka ini sebenarnya adalah keluarga yang sangat miskin. Tetapi ketika mereka mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib dan menyelamatkan mereka, maka hati mereka sangat tergerak untuk melakukan firman Tuhan. Walaupun mereka miskin, tetapi mereka bersemangat untuk memberi kepada Tuhan, yaitu lewat membantu orang-orang yang sangat kekurangan di kota Yerusalem. Nah, adik-adik, pada saat itu keluarga-keluarga di Akaya itu mereka membuat kotak dan mereka mulai menabung. Mereka mulai menyimpan persembahan-persembahan yang mereka ingin berikan ke Yerusalem. Nah, tetapi anaknya bertanya lagi loh, terus siapa yang nanti antar ke sana, ayah, gitu? Siapa yang nanti antar ke Yerusalem? Kan sangat jauh sekali,
gitu ya. Sangat jauh sekali tempatnya. Terus si ayah itu berkata bahwa Rasul Paulus menuliskan bahwa dia akan memerintahkan temannya yaitu Titus untuk datang dan mengambil persembahan itu dan membawa ke Yerusalem untuk menyerahkan ke pemimpin penginjil, pemimpin gereja di Yerusalem. Nah, adik-adik semuanya, ketika mendengar itu, maka anak itu pun mengerti dan dia mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, setelah uang yang sudah dikumpulkan oleh keluarga-keluarga di Makedonia dan Akaya ini, maka Titus datang bersama teman-teman Kristennya. Mereka pergi untuk berkunjung ke jemaat-jemaat yang lain ya. Lalu mereka mengambil persembahan yang sudah dikumpulkan oleh jemaat di Makedonia dan Akaya ini. Mereka membukanya, lalu mereka mengumpulkannya dan mereka akan berangkat ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada pemimpin gereja di sana. Nah, setelah mengumpulkannya, Rasul Paulus datang bahwa nanti saya juga akan ikut ke Yerusalem untuk kita membawa persembahan yang sudah disiapkan oleh jemaat-jemaat di Makedonia dan Akaya ini untuk kita menyerahkan di Yerusalem. Lalu pada saat itu mereka mulai jalan, mereka berangkat ke Yerusalem walaupun cukup jauh. Tuhan menyertai perjalanan mereka sehingga mereka sampai tempat tujuan dengan selamat. Kemudian mereka menyerahkan persembahan itu dan mereka berkata bahwa ini adalah persembahan yang diberikan oleh jemaat yang berada di Makedonia dan Akaya. Wah, sangat luar biasa ya adik-adik ya, bahwa jemaat di sana bukan orang-orang yang berada. Mereka juga adalah orang-orang yang kekurangan. Tetapi karena roh Tuhan bekerja di hati mereka, maka mereka penuh dengan semangat bahwa sekalipun yang mereka miliki itu adalah sedikit, mereka mau memberikan untuk Tuhan, yaitu lewat membantu jemaat-jemaat yang kekurangan di kota Yerusalem, jemaat-jemaat yang miskin di sana. Mereka mau membantu. Itu adalah suatu tindakan yang sangat mulia, yang sangat terpuji, yang sangat memuliakan nama Tuhan Yesus adik-adik ya. Jadi seperti tadi Kak Yati bilang bahwa kita pun bisa melakukan itu dari uang jajan kita ya. Jadi pas saat kita tatap muka, kita boleh menyerahkannya ke Tante Eli atau Kak Yati bahwa ini kita memberikan untuk pembangunan gereja kita ya. Dari hal kecil kita mau bertindak untuk melakukannya ya. Ya, nanti kalau ada adik-adik yang mau untuk membuat kotak persembahan itu ya, adik-adik mau untuk membuat kotak persembahan itu, nanti boleh WA ke Kayati ya. Boleh kasih tahu ke Kayati siapa-siapa yang bersedia untuk membuat kotak persembahan itu dan menyisihkan dari uang jajannya setiap hari ya. Kalau jemaat di Makedonia itu mereka setiap minggu. Kalau kita kan jajannya tiap hari ya, jadi kita melakukannya tiap hari ya. Atau tiap kali kita mau jajan, oh iya uang jajan saya berapa, saya sisihkan berapa ya. Adik-adik ya, semangat ya, kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan dari hal-hal yang kecil. Semoga firman Tuhan ini dapat memberkati adik-adik dan mama-mama dan kita semua. Amin. Ya, yang terakhir adalah ayat hafalan kita sebelum kita tutup dalam doa. Ayat hafalan kita dari Ibrani pasal 13 ayat 16. Jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, karena korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, sekali lagi ya, kayak diulang. Ibrani pasal 13 ayat 16. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi nanti jangan lupa apa yang tadi Kak Yati minta ya, dan hafal ayatnya
dikirimkan kepada Tante Eli atau lewat grup. Ya, adik-adik semuanya tetap semangat dalam Tuhan, dan kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Walaupun kita masih kecil, kita mau belajar untuk mempraktikkan firman Tuhan. Amin. Ya. Oke, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami boleh memuji nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, lewat cerita dari firman Tuhan ini, cerita Ina yang memberi dari ulang tahunnya, kami juga mau belajar untuk mempraktekkan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami mampu mempraktekkan firman Tuhan, sehingga kami belajar untuk semakin bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di berbagai daerah bencana ini, kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Celenganku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak, Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Adik-adik, tadi kita sudah mengangkat pujian, sudah menekan firman Tuhan juga. Tiba nih saatnya untuk kakak menutup perjumpaan ibadah hari ini. Ya ampun, sedih banget. Udah beberapa minggu kita gak ketemu. Tapi waktu cepat berlalu, kita harus berpisah adik-adik. Karena besok adik-adik juga harus sekolah online. Aduh, kapan ya pandemi ini cepat selesai gitu, biar kita bisa kumpul lagi di gereja, biar kita bisa tatap muka. Aduh, semoga aja cepat selesai ya ini corona ini. Ini adik-adik, sebelum menutup perjumpaan, kakak yang mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita tutup mata, kita lipat tangannya. Bapa yang dalam surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman-Mu dan kita juga sudah mengangkat pujian untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang pelayanan hari ini untuk membawakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik supaya mereka diberikan kesehatan selalu ya Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala macam virus-virus atau sakit penyakit ya Tuhan, karena kami tahu saat ini musim sedang tidak menentu Tuhan, kadang panas, kadang hujan. Berikanlah mereka kesehatan selalu untuk orang tua mereka ya Tuhan, yang bekerja untuk mencari nafkah. Tuhan Yesus, berikan juga kekuatan untuk adik-adik yang mungkin saat ini sedang sekolah online ya Tuhan. Mungkin agak sedikit susah karena harus sekolah online, tapi kami yakin Tuhan, anak-anak-Mu tidak akan patah semangat untuk mengejar cita-cita mereka ya Tuhan. Semoga nilai-nilai akademik mereka nanti akan bagus-bagus. Tuhan Yesus,
Sebentar kami akan berpisah ya Tuhan untuk menutup perjumpaan ibadah hari ini. Dan sekali lagi kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sampai jumpa adik-adikku semuanya. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan di ibadah selanjutnya. God bless you on. Sehat-sehat semuanya. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang